ternyata Mas Roy telah membongkar atau menyampaikan beberapa fakta bahwa ada seorang pengacara yang sebetulnya sudah tidak lagi memenuhi kriteria atau ketentuan untuk menjadi seorang pembela hukum, apalagi di berbagai kesempatan talk show, dan sempat terjadi apa kita sebut ya, perdebatan yang cukup panas antara Mas Roy dengan orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah Bang Rasman Nasution. Nah, pada kesempatan ini, para sahabat AGS, saya tertarik untuk mengkaji dari sisi hukumnya. Apakah memang masih memenuhi syarat untuk memberikan jasa hukum kepada siapapun yang dia dampingi? Ataukah memang sebenarnya dia tidak boleh memberikan jasa hukum dan itu dilandang oleh undang-undang advokat? Tapi sebelum kita ulas, saya ingin memperlihatkan kepada para sahabat AGS sekalian beberapa tayangan perdebatan keras, baik di Rakyat Bersuara, kemudian juga di Interupsi, ya, baik yang melibatkan Mas Roy, kemudian rekan saya Bang Kozinudin juga terkait dengan status advokat dari Bang Rasman Arif Nasution. Berikut cuplikannya. Ini berani pasang badan, ya terserah, berani melawan hakim, terserah, seperti ada pengecut. Ya Saya melawan hakim, kalau hakim tidak jujur dan tidak benar. Sana berani tidak. Dengan syarat sah untuk jadi ahli hukum nggak? Jadi gini ya. Basnya ada nggak? Saya Mas. Berita acara sumpahnya ada nggak? Berita acara sumpahnya ada nggak? Inilah orang yang kalau kalah berdebat menyerang pribadi orang lain. Jadi Mas Roy, Mas Roy. Udahlah, Anda nggak punya legal standing. Ngomong Mas Roy. Anda nggak punya legal standing untuk ngomong hukum. Mas Roy. Legal standingnya masih nggak? Legal standing hukumnya Ya masih punya dong saya. Basnya mana basnya? Apa urusannya? Loh, iya ini nggak ada. Emang kita sidang di pengadilan ya? Halo Mas, Mas, saya mau tanya. Sidang pengadilan? Bukan, tapi kan Nah, orang jadi saya yang nggak sedang- mau. yang sedang Saya dicabut nggak berita mau. acara sumpahnya ngapain Saya ngomong? tidak mau menjawab orang yang tidak paham hukum. Oh, udah jadi karena kita paham hukum, kita tahu Saya Anda ini nggak punya Bang legal Refli, standing. Saya harus usulkan, saya harus fair juga. Iya. Bas Iya. itu dibutuhkan ketika beracara Yes. di pengadilan. Oke, para sahabat AGS, setelah kita menonton cuplikan tadi, maka titik poinnya adalah Mas Roy mempertanyakan status advokat dari seorang pendukung Pak Jokowi, di mana Mas Roy mengatakan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon, ya, saya tegaskan sekali lagi, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon, yang bersangkutan telah dibekukan statusnya sebagai seorang advokat. Dalam konteks Armengko, dibekukan dari advokat, yaitu pembekuan berita acara sumpah atau BAS oleh Pengadilan Tinggi, yang artinya tidak sah untuk berpraktek, ya, dalam atau untuk sementara waktu, ya. Advokat tersebut dilarang mendampingi klien beracara di pengadilan, kepolisian, kejaksaan maupun instansi lain karena dianggap belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang advokat. Saya ingin, kebetulan saya dapat datanya ya, ini penetapan pembekuan berita acara sumpah ya. Saya dapat datanya. Pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut sekian-sekian atas nama Rasman ya, atau Rasman Arif Nasution, tertanggal 2 November 2015 ya, melalui penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. Nah, saya tidak ingin menyampaikan secara keseluruhan apa isi dari penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon ini, tetapi yang penting adalah bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, kalau kita lihat di diktum menimbangnya, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diterbitkan penetapan mengenai pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut sekian-sekian atas nama Rasman Arif Nasution mulai tanggal 2 November 2015. Itu yang saya dapatkan informasinya ya, dan kemarin Mas Roy sudah mempresentasikan itu atau menyampaikan itu kepada halayak publik di Polda Metro Jaya ya. Nah, saya tertarik untuk mengkaji apakah status seorang advokat yang telah dibekukan itu lantas punya legal standing nggak untuk melakukan pendampingan hukum kepada klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, ini ingin saya kaji dari Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Kalau kita lihat Undang-Undang Advokat ya, maka advokat itu adalah orang yang berprofesi. Jadi ingat, advokat adalah profesi. Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saya garis bawahi lagi, definisi dari advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat adalah orang yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan sebagai advokat yang diatur dalam undang-undang advokat. Ya, jadi itu arti daripada seorang advokat. Nah, jasa hukum itu bisa artinya memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, kemudian mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Ya, untuk kepentingan klien. Itu arti daripada jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat. Dan klien itu berdasarkan undang-undang advokat juga, artinya adalah bisa orang perorangan, bisa juga badan hukum, atau bisa juga lembaga lain. Ya, lembaga lain misalnya kalau kita bicara dalam KUH Perdata, ada namanya persekutuan perdata, ada namanya firma, ada namanya CV, ada namanya koperasi, yayasan, kemudian perseroan terbatas. Kalau dalam lalu lintas hukum perdata itu disebut sebagai badan hukum. Badan hukum itu artinya suatu badan yang diciptakan oleh hukum dan memenuhi persyaratan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan badan hukum itu mempunyai hak dan kewajiban hukum gitu. Itu yang disebut dengan badan hukum. Nah, klien itu bisa orang perorangan tadi yang saya sampaikan, bisa juga badan hukum, bisa juga lembaga-lembaga non badan hukum, perkumpulan misalnya, organisasi, kemudian juga ormas ya. Mereka itu yang kemudian bisa mendapatkan jasa konsultasi hukum oleh seorang advokat. Nah, untuk menjadi seorang advokat, para sahabat AGS sekalian, maka harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang Advokat, ya. Dan ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Advokat, yaitu tentu harus warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, kemudian tidak berstatus sebagai PNS. Jadi kalau ada yang bercita-cita ingin menjadi advokat, tapi berstatusnya sebagai PNS, maka harus mengundurkan diri dulu dari PNS, kemudian beralih untuk menjadi seorang advokat. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, kemudian berijazah sarjana hukum, kemudian lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Nah, ini yang penting ini. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Jadi ketika seorang mahasiswa fakultas hukum selesai dari universitas, kemudian dia ingin menjadi advokat, maka dia harus lulus dulu dari universitas, kemudian dia melakukan magang, ya, dan kemudian setelah itu dia ikut ujian profesi advokat dan harus dinyatakan lulus. Kemudian juga tidak pernah dipidana, ya, dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara, kemudian berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, mempunyai integritas tinggi. Dan yang satu lagi adalah advokat tersebut harus diambil sumpahnya oleh pengadilan tinggi, ya. Jadi setelah kita menjadi sarjana hukum, kita lulus ujian profesi advokat, maka sah tidaknya kita menjadi seorang advokat untuk berpraktek dan beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan itu adalah kita diambil sumpah sebagai advokat, ya. Nah, ini menarik, sahabat AGS sekalian. Pengambilan sumpah seorang advokat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena kenapa? Karena itu adalah janji seorang advokat di hadapan negara dan di hadapan Tuhan, disaksikan oleh negara. Yaitu diatur di mana? Di pasal 4 Undang-Undang Advokat. Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Ya. Kemudian sumpahnya itu adalah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun. Kemudian bahwa saya dalam menjalankan tugas profesi ini sebagai pemberi jasa hukum atau bertindak jujur, akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Dan bahwa saya dalam menjalankan tugas profesi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berarti jelas, seorang advokat yang sah adalah advokat yang menjalankan tugas dan fungsinya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Ya, jadi sumpahnya tadi bahwa saya dalam menjalankan tugas profesi di dalam dan atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi para klien yang sedang atau akan saya tangani. Nah, ini adalah sumpah seorang advokat, ya. Dan sumpah inilah yang kemudian melahirkan namanya berita acara sumpah, ya. Nah, para sahabat AGS sekalian, ada yang menarik. Tadi di awal pembuka saya sudah sampaikan berdasarkan apa yang kemarin disampaikan Mas Roy di Polda Metro Jaya, bahwa salah satu lawan berseteru yang cukup, saya bilang cukup alot ya, kalau di berbagai media mainstream
ya, salah satu pendukung Pak Jokowi yang cukup alot gitu dalam memberikan argumentasi perlawanan terhadap hasil penelitiannya Mas Roy dalam mengungkap dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo, yaitu Bang Rasman Arief Nasution. Nah, ternyata Bang Rasman ini berita acara sumpahnya tadi sudah dibekukan. Lantas bagaimana dengan statusnya sebagai advokat? Tentu berdasarkan Undang-Undang 18/2003 tentang advokat tadi yang saya sampaikan, maka Bang Rasman saat ini tidak lagi sah menyandang status sebagai seorang advokat. Tidak lagi punya legal standing untuk bertindak dan atas nama siapapun. Kliennya tadi yang saya disebut, klien itu bisa perorangan, bisa badan hukum, bisa organisasi lainnya, bisa persekutuan perdata lainnya gitu ya. Tidak lagi punya legal standing ya untuk mendampingi para kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan ya. Ini saya tegaskan sekali lagi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, jika ada seorang advokat yang telah dibekukan misalnya, atau tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi advokat misalnya, atau belum pernah diangkat dan disumpah menjadi advokat, ya, atau seseorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang advokat, ya, lantas memberikan jasa hukum, jasa konsultasi hukum kepada para kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam undang-undang advokat, maka ada satu ketentuan pasal yang saya sebut cukup mengerikan, yaitu ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 31. Ya, sekali lagi saya sebutkan bahwa jika ada seorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai advokat atau berita acara sumpahnya dibekukan, ya, yang berasal dari pemecatan dari organisasi advokatnya, kemudian berpraktek seolah-olah sebagai seorang advokat yang sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18/2003, tidak memenuhi persyaratan itu lagi, maka ada ketentuan pidana yang cukup mengerikan ya. Ini cukup mengerikan ya, karena memang diatur di dalam hukum negara, yaitu di bab 11 ketentuan pidana pasal 31. Apa itu bunyi kaidah hukumnya? Saya bacakan saja bunyi kaidah hukumnya. Setiap orang yang dengan sengaja, ya, setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, undang-undang advokat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, itu ketentuan pidananya itu. Ya. Setiap orang itu artinya kalau kita belajar terkait dengan unsur delik ya atau unsur pidana ya, setiap orang itu berarti unsurnya adalah siapa saja. Dengan sengaja itu berarti ada niat, ya, ada mens rea namanya kalau dalam pidana itu ada namanya mens rea, ada namanya niat jahat. Unsur kesengajaan kalau dalam hukum pidana disebut sebagai dolus, ya. Jadi kalau setiap orang dengan sengaja dia menjalankan pekerjaan profesi advokat, tadi advokat adalah profesi di mana dia memberikan jasa konsultasi hukum kepada kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan dan bertindak seolah-olah. Nah, ini unsur yang paling krusial ini. Dan bertindak seolah-olah. Seolah-olah itu berarti orang tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Orang tersebut tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi seorang advokat sehingga dia punya legal standing untuk berpraktek dan beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan. Ya, jadi seolah-olah itu kita tafsirkan ya bahwa itu bukan sesuatu yang benar. Ya, itu bukan sesuatu yang benar. Seolah-olah itu sesuatu yang tidak nyata, tapi seolah-olah nyata, atau sesuatu yang dinilai benar ya. Kita cari apa arti kata seolah-olah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, supaya kita punya penafsiran yang tepat gitu. Seolah-olah berarti seakan-akan, sepertinya, ya. Frasa ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tampak atau terasa seperti kenyataan, padahal sebenarnya tidak demikian. Ya, jadi frasa seolah-olah tadi artinya seperti satu kenyataan, tetapi sebenarnya tidak demikian. Kalau kita kembali lagi kepada ketentuan pasal 31 Undang-Undang Advokat tadi, maka setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat, ditegaskan lagi oleh pasal 31 Undang-Undang Advokat, tetapi bukan advokat, maka diancam pidana penjara 5 tahun. Nah, ini yang mengerikan ini. Ya, artinya tidak boleh seseorang itu mengaku-ngaku sebagai seorang advokat, padahal tidak lagi punya legal standing sebagai advokat,
apalagi mendampingi klien baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, menerima kuasa, ya, itu bisa diancam pidana, gitu ya, 5 tahun penjara, ya. Nah, saya tidak sedang mengajak yang lain untuk mengambil tindakan hukum, gitu ya. Saya tidak dalam konteks itu, gitu ya. Tetapi konteksnya adalah saya memberikan satu kajian bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Advokat, maka mereka-mereka yang mengaku sebagai advokat padahal berita acara sumpahnya sudah dibekukan misalnya, atau tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi advokat, maka dapat dipenjara. Pidana penjaranya adalah 5 tahun. Ya, nah, kenapa seseorang yang tidak lagi memenuhi syarat itu tidak boleh atau dapat diancam pidana ketika memberikan jasa konsultasi hukum? Karena gini, advokat itu adalah profesi yang officium nobile. Ya, mungkin para sahabat AGS sering mendengar kata-kata officium nobile. Officium nobile itu artinya profesi yang mulia, profesi yang terhormat. Nah, di dalam sistem hukum kita, ya, di dalam sistem hukum kita kan ada ada jaksa, ada penyidik, kemudian ada advokat, kemudian ada hakim. Kalau kita bicara misalnya dalam konteks sistem peradilan pidana, ya, criminal justice system, itu biasanya ada beberapa profesi aparat penegak hukum atau aparat penegak hukum. Itu ada penyidik, ada jaksa, kemudian juga ada hakim, dan juga ada advokat. Nah, dari 4 profesi ini, maka advokat itu diberikan satu kemuliaan, officium nobile. Kenapa kemuliaan? Karena hanyalah advokat sebagai profesi hukum yang satu-satunya digunakan untuk membela para pencari keadilan. Kalau tugas penyidik berdasarkan KUHP, tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, mencari barang bukti, mencari alat bukti, guna menetapkan orang sebagai tersangka. Penyidik itu tugasnya adalah menetapkan orang sebagai tersangka, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi jaksa penuntut umum berdasarkan undang-undang kejaksaan dan berdasarkan KUHP, ya, baik KUHP yang lama maupun KUHP yang baru, tugas mereka itu adalah melakukan penuntutan, ya, menyusun surat dakwaan, membuktikan dakwaannya, membuat tuntutan pidana terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, ya. Dia tugasnya adalah mewakili kepentingan negara, mewakili negara untuk membuktikan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan warga negara. Itu tugasnya seorang jaksa penuntut umum. Jadi jaksa itu tidak pernah dididik untuk membebaskan seorang warga negara yang sedang berperkara secara hukum pidana, tidak, ya, tidak. Tetapi tugasnya adalah membuktikan dakwaannya. Dakwaannya itu berarti konstruksi hukum terkait dengan suatu peristiwa pidana yang dituangkan di dalam suatu surat sebagai dasar sebagai dasar untuk dilakukan pemeriksaan di proses peradilan pidana oleh hakim. Itu tugasnya jaksa. Kemudian juga kalau kita lihat hakim berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman, tugasnya adalah memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Ya, jadi hakim itu tugasnya, ya, melihat proses pembuktian, kemudian jika itu terbukti, maka dia jatuhkan vonis bersalah, ya, bisa pidana penjara, bisa denda, bisa pidana mati, ya, tergantung sejauh mana dakwaan jaksa penuntut umum itu terbukti, gitu, atau sejauh mana jaksa bisa membuktikan dalil-dalilnya dalam surat dakwaan. Dan yang terakhir adalah advokat. Nah, disinilah advokat sebagai officium nobile. Karena kenapa? Karena seorang advokat ketika memberikan jasa konsultasi hukum kepada seorang pencari keadilan, maka dia tidak lagi melihat kepada apakah orang ini bersalah atau tidak bersalah. Ya, dia tidak lagi melihat di situ. Apakah orang ini nantinya terbukti bersalah atau tidak bersalah, itu soal yang lain. Ya, tetapi seorang advokat tugasnya adalah mendampingi para pencari keadilan. Bahwa kemudian dia nanti dinyatakan bersalah, itu soal lain. Karena kenapa? Tugas seorang advokat kepada kliennya adalah memastikan bahwa proses hukum itu berjalan fair. Proses hukum itu berjalan sesuai dengan prinsip due process of law yang sudah diakui secara universal, ya, baik di dalam sistem common law maupun juga di dalam sistem civil law. Ya, jadi advokat itu bukan berarti orang benar kemudian dia bela, tapi orang yang salah kemudian dia tidak bela. Tidak seperti itu. Ya, setiap orang yang melakukan perbuatan dan dituntut secara hukum, maka seorang advokat wajib untuk memberikan jasa konsultasi hukum, wajib untuk memberikan pendampingan hukum supaya orang tersebut tidak mendapatkan proses hukum yang sesat. Kita menghindari apa yang disebut dengan proses hukum pidana yang sesat. Misalnya, orang melakukan penganiayaan tapi didakwa
dan dibuktikan dengan pasal pembunuhan, itu tentu sesuatu yang tidak tepat. Itu yang kita sebut sesat. Ya, orang nyata-nyata mencuri di siang hari, tetapi kemudian dituduh mencuri di malam hari, ada konsekuensi hukum yang berbeda. Ya, kalau kita bicara pencurian, ada namanya pencurian dengan pemberatan misalnya. Orang yang mencuri di malam hari dan orang yang mencuri di siang hari itu hukumannya berbeda. Apalagi orang yang mencuri dalam keadaan darurat, dalam keadaan bencana misalnya, itu juga hukumannya berbeda. Masa orang mencuri di siang hari tapi oleh penyidik dan oleh jaksa kemudian dituduh mencuri di malam hari. Sehingga yang terjadi apa? Hukumannya akan berbeda. Atau juga terjadi perkelahian. Ya. Orang sebenarnya berkelahi biasa, tetapi barangkali dalam perjalanan ke rumah sakit dia meninggal dunia. Apakah itu pembunuhan? Nah, itu belum tentu. Itu bukan pembunuhan. Itu penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus dibela oleh seorang pengacara. Dalam konteks kasusnya Mas Roy misalnya, ada dugaan Mas Roy, Dr. Tifa, melakukan pengeditan dokumen pasal 32 dan pasal 35. Apakah mereka melakukan itu? Sementara yang mereka lakukan adalah mereka hanya meneliti, tidak mengubah dokumen elektronik itu gitu. Nah, ini yang perlu dibela. Sehingga fungsi seorang advokat sebagai profesi yang officium nobile tadi, profesi yang mulia dan terhormat tadi, ya, tugasnya adalah melakukan pendampingan hukum, memastikan proses hukum itu berjalan dengan fair, memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, memastikan tidak ada pelanggaran hak-hak seorang tersangka, hak-hak seorang terdakwa, dan memastikan proses peradilan pidana itu berjalan sesuai dengan hukum yang adil yang telah ditentukan oleh KUHP. Tidak ada abuse of power di dalamnya. Tidak ada penyalahgunaan kewenangan, baik kewenangan penyidik, kewenangan jaksa, termasuk juga kewenangan hakim. Makanya kemudian advokat itu sebagai check and balance di dalam sistem peradilan pidana kita. Nah, makanya kalau ada advokat yang kemudian bertindak seolah-olah sebagai advokat dan melanggar ketentuan persyaratan atau syarat menjadi seorang advokat yang boleh bertindak di dalam dan di luar pengadilan, ya, kemudian tidak lagi sah, dicabut dibekukan berita acara sumpahnya, dipecat dari organisasi profesinya gitu. Maka berdasarkan Undang-Undang Advokat di pasal 31 dapat diancam pidana 5 tahun penjara. Ya. Nah, ini sesuatu yang perlu kita sampaikan sehingga barangkali masyarakat juga bisa teredukasi bahwa jangan mencari perlindungan hukum dan jasa konsultasi hukum kepada kita sebut sebagai advokat gadungan. Ya, yaitu orang yang tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi advokat tetapi masih bertindak seolah-olah sebagai advokat. Itu advokat gadungan.